Halo semua, selamat datang di podcast kami. Saya Rika, di sini saya berperan sebagai moderator. Kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu isu kontemporer yaitu korupsi. Nah, apa aja tuh yang akan dibahas? Untuk lebih jelasnya, yuk langsung kita diskusikan kepada narasumber pertama kita yaitu Mbak Mifta. Kepada Mbak Mifta, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum semuanya. Saya Mifta sebagai narasumber di sini. Kali ini langsung saja ya. Kita akhir-akhir ini dihebohkan dengan isu-isu korupsi yang mayoritas ini menyeret ASN, bahkan pejabat negara. Sehingga hal tersebut seakan-akan lumrah di masyarakat dan bukan menjadi kejadian besar. Gimana tuh tanggapannya? Kan gitu ya. Terus sistem yang ada sekarang ini tuh masih belum bagus atau bagaimana sih? Lalu kalau kita bahas masalah korupsi ini, pasti nggak akan ada habisnya kan ya, seolah-olah itu bukan hal yang tabu lagi di masyarakat dan sudah menjadi polemik di kalangan publik. Berdasarkan indeks persepsi korupsi tahun 2021 saja ini, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Nah, sementara itu, berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik, indeks perilaku anti korupsi hanya berada di kisaran 3,88%. Nah, apakah termasuk kejahatan besar atau tidak? Ya jelas dong ya, kalau korupsi ini termasuk kejahatan luar biasa yang berdampak pada masyarakat dan merugikan negara. Ini contoh saja nih, kasus korupsi yang baru-baru terjadi akhir-akhir ini. Korupsi minyak goreng misalnya. Di mana barang ini kan berkaitan langsung kan dengan hajat hidup orang banyak dan termasuk kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Itu selain merugikan uang negara, juga pastinya membuat masyarakat merasa dirugikan karena masyarakat jadi kesulitan kan cara tidak langsung mencari minyak goreng sebagai bahan pokok pekerjaan mereka. Sampai-sampai membludak penghasilan di perbelanjaan demi berikut membeli satu liter minyak goreng saja. Dan itu sudah termasuk klasifikasi tipikor kelas kakap loh, karena kerugian negara diperkirakan mencapai 18 triliun lebih, di mana klasifikasi 5 klasifikasi tindak pidana korupsi ini termasuk korupsi gudang yang kurang dari 10 juta, korupsi kecil yang sampai 100 juta, korupsi sedang yang sampai 1 M, korupsi besar yang sampai 25 M, bahkan korupsi kakap yang di atas 25 M, seperti korupsi pada kasus minyak goreng ini. Namun yang membuat kagetnya lagi adalah pada hari sebelumnya, pelaku bisa saja berbisik, bahwa besok akan ada yang tertangkap. Tapi kok malah bisa dia sendiri yang ditangkap gitu loh. Nah, hal ini nih yang bisa kita lihat bahwa pelaku ini terlalu percaya diri bahwa kejahatannya tidak bakal terendus. Jadi kita tidak bisa jika menyalahkan sistem dan pengawasan semata, karena tidak ada korupsi yang dilakukan tanpa niat. Apalagi dalam kasus ini pelakunya kan merupakan seorang pejabat negara ya, yang kemungkinan mempunyai banyak dukungan. Jadi sebagus apapun sistem dan pengawasannya, kalau sudah niat mah apa aja bisa. Jadi kembali lagi bagaimana individu masing-masing itu menyikapi. Itulah mengapa penanaman sikap seorang ASN yang berakhlak dan berintegritas perlu untuk ditanamkan sejak dini. Gitu aja Mbak, kembali ke moderator ya. Terima kasih. Wah, terima kasih Mbak Mifta atas penjelasannya. Kita pasti penasaran dong, kira-kira apa sih penyebab terjadinya korupsi di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita langsung tanya saja ke Mbak Eka sebagai narasumber kedua kita. Kepada Mbak Eka, kami persilahkan. Terima kasih. Penyebab dari korupsi di Indonesia itu sendiri, yaitu ada dua, yaitu penyebab klasik dan penyebab modern. Pertama yaitu klasik, satu, ketiadaan kelemahan kepimpinan, ketidakmampuan pimpinan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, merupakan peluang bawahan melakukan korupsi. Kedua itu kelemahan pengajaran dan etika. Hal ini terkait dengan sistem pendidikan dan substansi pengajaran yang diberikan. Pola pengajaran etika dan moral lebih ditekankan pada pemahaman teoritis tanpa disertai dengan bentuk-bentuk pengimplementasiannya. Ketiga itu kolonialisme dan penjajahan. Penjajahan telah menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tergantung, lebih memilih pasrah daripada berusaha dan senantiasa menempatkan diri sebagai bawahan. Sementara dalam pengembangan usaha, mereka lebih cenderung berlindung di balik kekuasaan dengan melakukan kolusi dan nepotisme. Sifat dan kepribadian inilah yang menyebabkan munculnya kecenderungan sebagai bagian orang melakukan korupsi. Keempat yaitu rendahnya pendidikan. Masalah ini sering pula sebagai penyebab timbulnya korupsi. Minimnya keterampilan, skill, dan kemampuan membuka peluang usaha adalah wujud rendahnya pendidikan. Dengan berbagai keterbatasan itulah, mereka berupaya mencari peluang dengan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan. Yang dimaksud rendahnya pendidikan di sini adalah komitmen terhadap pendidikan yang dimiliki. Karena pada kenyataannya, para koruptor rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang memadai, kemampuan, dan skill. Kelima yaitu keinginan yang berlebihan tanpa disertai introspeksi diri atas kemampuan dan modal yang dimiliki mengantarkan seseorang cenderung melakukan apa saja yang dapat mengangkat derajatnya. Keenam yaitu tidak adanya hukuman yang keras, seperti hukuman mati seumur hidup atau dibuang ke pulau Nusa Kambangan. Hukuman seperti itulah yang diperlukan untuk menuntaskan tindak korupsi. Dan ketujuh yaitu kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi. Kedua yaitu penyebab modern. Pertama, rendahnya sumber daya. Penyebab korupsi yang tergolong modern ini sebagai akibat rendahnya sumber daya manusia. Kelemahan
SDM ada 4 komponen sebagai berikut, yaitu pertama, bagian kepala, yakni menyangkut kemampuan seseorang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan sains dan knowledge. Kedua, yaitu bagian hati, menyangkut komitmen moral masing-masing komponen bangsa, baik dirinya maupun untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan dunia usaha, dan kepentingan seluruh umat manusia. Komitmen mengandung tanggung jawab untuk melakukan sesuatu hanya yang terbaik dan menguntungkan semua pihak. Ketiga, yaitu aspek skill atau keterampilan, yaitu kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 4, fisik atau kesehatan. Ini menyangkut kemampuan seseorang mengemban tanggung jawab yang diberikan. Betapapun memiliki kemampuan dan komitmen tinggi, tetapi bila tidak ditunjang dengan kesehatan yang prima, tidak mungkin standar dalam mencapai tujuan. Struktur ekonomi pada masa lalu, struktur ekonomi yang terkait dengan kebijakan ekonomi dan pengembangannya dilakukan secara bertahap. Sekarang tidak ada konsep itu lagi. Dihapus tanpa ada penggantinya, sehingga semuanya tidak karuan, tidak dijamin, jadi kita terlalu memporak-porandakan produk yang lama yang bagus. Baiklah, itu saja. Wah, ternyata banyak juga ya. Lalu kira-kira apa sih dampak yang bisa terjadi ya? Untuk narasumber ketiga kita, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Dari penjelasan sebelumnya bahwa banyak penyebab dari korupsi tersebut, sehingga itu dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Dampak korupsi itu juga dapat berkaitan erat dengan rakyat. Maraknya korupsi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi negara Indonesia seakan sulit untuk diberantas dan telah menjadi kebiasaan. Padahal dampak korupsi itu sendiri sudah merambat ke berbagai pihak, khususnya pihak masyarakat. Dampak itu juga ditimbulkan dari sangat seperti berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Di samping itu juga, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dan korupsi. Dari korupsi baik dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, maupun dalam bidang lainnya. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik. Dampak korupsi berikutnya juga menyusup pada pendapatan negara kita. Seperti kasus yang minyak goreng tersebut, Indonesia dirugikan sejumlah 18 triliun rupiah. Dampak yang kedua yaitu dampak dalam bidang ekonomi. Itu dapat berdampak pada penurunan produktivitas di perusahaan-perusahaan, sehingga terjadinya PHK. Jumlah PHK pada karyawan juga dan pengangguran menyebabkan angka kemiskinan juga meningkat. Kedua, menurunnya pendapatan negara dari pajak. APBN yang dibiayai oleh pajak sebesar 70% itu jenis pajak yang paling banyak menyumbang untuk pendapatan negara seperti pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya itu meningkatkan utang negara kita. Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Sebelumnya, negara kita memang sudah mempunyai hutang dengan negara lain. Akan tetapi dengan adanya korupsi, justru hutang itu akan semakin bertambah. Menurunnya juga pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri itu tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dan tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara kita ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Rosi atas penjelasannya. Wah, ternyata banyak ya dampak dari kasus korupsi ini, dan banyak juga hal negatif lainnya yang akan dirasakan oleh semua orang. Nah, selanjutnya kita akan membahas upaya pencegahan korupsi yang akan dijelaskan oleh Mbak Siti. Kepada Mbak Siti, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait upaya pencegahan korupsi. Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Upaya pencegahan preventif dan represif agar tindak korupsi tidak lagi terjadi, yaitu meminimalisasi faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi yang mempercepat proses penindakan terhadap perilaku tindak korupsi. Strategi preventif dan upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upayanya yaitu yang pertama memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Yang ketiga membangun kode etik di sektor publik maupun di partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu menyempurnakan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Selanjutnya yaitu strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upayanya yaitu
Yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tersebut. Yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Partisipasi Indonesia dalam gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Dan selanjutnya, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Strategi represif, upaya represi yaitu usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga para pelaku dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya represif dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang pertama yaitu penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jerah, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Selanjutnya yaitu pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Meneliti dan menguasai proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil, dan penuntut umum. Ya, demikian dari saya terkait upaya pencegahan dari korupsi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Siti atas penjelasannya. Cukup seru juga pembicaraan kita di podcast kali ini, namun intinya kita sebagai rakyat Indonesia perlu ikut serta dalam usaha pencegahan korupsi. Karena kita sudah berada di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan pendengar podcast kami. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.